Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu hurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi. Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Li'um maqasidana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi. Qasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. La ruha ila imatil mujtahidin wal ulama ila amil mujtahidin wa salihin. La ruha ya abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina. Binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa yafanhum wa yaj'alu kuburahum radah min diril jannah. Wa binatina Allah yashfi hajjah hamdah shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Masih tentang syafaat uzma 127, yaitu giliran Nabi Ibrahim ya, diminta syafaatnya oleh seluruh manusia di mahsyar nanti, yaitu bayatuna Ibrahimah ya. Jadi setelah Nabi Nuh mengatakan nafsi, beliau nggak bisa memohon syafaat kepada Allah untuk mereka, lalu mereka disuruh pergi, idhabu ila Ibrahimah, itu ya. Kalau barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, baris ke-6 dari atas. Idhabu ila Ibrahimah alaihi salam, silakan kalian pergi atau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayatuna, lalu mereka datang Ibrahimah kepada Nabi Ibrahim. Bayakuluna, lantas mereka seluruh manusia berkata, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, anta Nabiullahi,
engkau adalah Nabi Allah, wa khaliluhu, dan kekasih Allah. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, cuma lebih tinggi Habibullah. Itu gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tadi kita baca, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, ya. Itu ada perbedaan kalau kita melihat dalam syarah, ya, yaitu Burdah. Itu ada perbedaan antara Khalil dan Habib. Habib lebih tinggi derajatnya. Ya, contoh yang paling jelas adalah kalau Nabi Ibrahim itu pakai minta baru Allah kasih, tapi Nabi Muhammad nggak pakai minta, Allah kasih. Jadi antaranya kayak gitu. Beliau adalah Khalilullah. Min ahlil ardi, dari penduduk bumi, itu manusia. Isfa' lana ila rabbik, tolonglah kami, mintalah pertolongan ya untuk kami kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah Anda melihat apa yang sedang kami alami? Ala tara ma qad balagana, tidakkah engkau melihat ya apa yang telah sampai kepada kami? Keadaan yang begitu dahsyat, keadaan yang begitu susah. Fayaqulu lahum Ibrahimu, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada mereka seluruh manusia, inna rabbi, sama jawabannya dengan nabi-nabi sebelumnya, sungguhnya Tuhanku qad ghadibal yauma, ya, saat ini, hari ini telah murka. Qadaban lam yaghdab qablahu mislah, murka di mana sebelumnya Allah belum pernah murka seperti ini. Walai yaghdaba ba'dahu mislah, dan juga Allah tidak akan murka setelahnya seperti murka saat ini. Ya, murka saat ini. Dia merasa bersalah. Kenapa? Wa yadhkuru kadzabatihi, lalu beliau menyebutkan, bukan beliau bohong, bukan. Ini antara orang-orang yang dekat dengan Allah, hal-hal yang nggak pantas itu dianggap dosa. Ya. Apa bentuk kebohongan? Sebenarnya bukan bohong. Itu ketika ditanya oleh Raja Mesir, ketika Nabi Ibrahim ke Mesir bersama istrinya, Ibu Sarah, kan ditanya tentang Ibu Sarah. Ya. Siapa wanita ini? Ya. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, saudara saya, bukan istri saya. Karena memang Raja Mesir itu demen. Ya. Karena di zaman itu, atau Ibu Sarah itu adalah wanita tercantik di zamannya. Beliau mengatakan, ya, saudaraku. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah saudara, satu keturunan Nabi Adam. Seluruh manusia adalah ikhwana. Ya, Nabi Ibrahim nggak bohong. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim betul-betul bermaksud adalah saudara keturunan Nabi Adam. Sementara Raja Mesir, ya, memahami jawaban atau ucapan Nabi Ibrahim adalah saudara nasab. Ya, saudara nasab. Gitu. Ya, sebenarnya kan nggak bohong kan? Ya, cuma beliau termasuk al-muqarrabun, yaitu merasa salah. Ya, merasa salah, ya, itu sebabnya. Maka kata Nabi Ibrahim, fayaqulu lahum Ibrahimu, lalu berkata kepada mereka seluruh manusia Nabi Ibrahim, inna rabbi idhabu, pada Nabi Ibrahim, nafsi nafsi, ya, menunjukkan beliau tidak bisa memberikan syafaat, mohon pertolongan kepada Allah untuk mereka. Idhabu ila ghairi, silakan kalian pergi kepada selain aku. Kalau tadi Nabi Nuh menyebutkan yaitu Nabi Ibrahim, tapi kalau Nabi Ibrahim tidak menyebutkan apa, Nabi siapa mereka disuruh pergi, kepada Nabi siapa ini nggak disebutkan, cuma ila ghairi, kepada selain aku. Idhabu, oh disebutkan juga rupanya, idhabu ila Musa, ya, pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam.
Nah, di sini kenapa pertanyaannya langsung kepada Nabi Musa, sementara Nabi Ibrahim ya ke Nabi Musa ini diselingi oleh beberapa utusan Allah. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak. Ya, Nabi Ismail dulu kalau secara urutannya. Ya, karena antara Nabi Ishak dan Ismail itu sekitar 13 tahun. Nabi Ismail itu dari Ibu Hajar, kemudian Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, ya kan? Nabi Yakub, baru keturunan Nabi Musa. Ya, kenapa? Karena ya kalau Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya kemudian ya Nabi Yusuf, ya ini syariatnya menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Musa itu syariatnya ya alokasi tersendiri. Ya, bahkan nanti Taurat itu menjadi syariatnya umat Nabi nabi-nabi setelahnya, ya termasuk yang menerima kitab Zabur Nabi Nabi Daud. Ya, makanya Zabur itu isinya bukan syariat, ya tapi hanya mawaiz, nasihat-nasihat. Syariatnya menggunakan apa? Nabi Musa. Ya, baru setelah itu Nabi Isa Allah kasih syariat tersendiri, tapi tetap diutus untuk Bani Israel. Fayatuna Musa, lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Fayakuluna, lalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Faddalakallahu, Allah memberikan keutamaan kepada engkau. Faddalakallahu birisalatihi, ya untuk mengemban risalahnya. Wa taklifihi ala nasi, dan untuk ya menyampaikan kepada manusia, isfa' lana ila rabbik, tolong ya mohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara man nahnu fihi, ala tara ma qad balagana, sama ucapannya yaitu mengadu kepada Nabi Musa keadaan yang begitu menyusahkan yang dialami oleh mereka. Fayaqulu lahum, lalu Nabi Musa berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Sama jawabannya, ya murka, ya dengan murka yang belum pernah ya murka seperti ini, dan juga enggak akan pernah akan murka seperti ini. Apa? Kenapa Allah murka kepada Nabi Musa alaihissalam? Wa inni qataltu nafsan, sungguhnya aku telah membunuh seseorang. Ini lagi-lagi antara muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah. Padahal Nabi Musa nggak membunuh. Jadi cerita lengkapnya ketika Nabi Musa yang beranjak dewasa, beliau rupanya bosan di istana, nggak keluar-keluar kan, dijaga ketat oleh penjaga istana. Sehingga beliau yang mendekati dewasa melihat ya penjagaan itu nggak begitu ketat, penjaganya agak lengah. Di saat mereka lengah, Nabi Musa keluar dari istana. Ya, kemudian beliau berjalan. Nggak jauh dari istana, setelah beliau berjalan, ada dua orang yang berkelahi. Yang satu dari sukunya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Yang satu lagi dari kelompoknya Fir'aun, yaitu dari kaum Kipti. Ya, makanya Maryah, istri Rasul yang merupakan hadiah dari Mesir, itu disebut Maryah al-Kibtiyah. Itu nisbah kepada Kipti. Itu ya keturunan Fir'aun asli dari Kipti. Nah, Nabi Musa ya melerai, memisah. Nah, orang yang dari keturunan Kipti ini kena tangan Nabi Musa, mati. Mati ya, nggak sengaja tentunya, orang lagi misahin lalu kena tangan Nabi Musa. Nah, ini menunjukkan memang Nabi Musa itu kuat. Makanya nanti ketika menolong anaknya Nabi Syuaib, ya kan, anak Nabi Syuaib mengatakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin, orang yang kuat dan jujur. Ya, itu nanti menjadi apa, menantunya kan gitu ceritanya. Kuat memang Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah kemudian ya tentu Nabi Musa kan nggak salah. Itu cerita singkatnya, waktu itu ceritanya panjang. Ya, Nabi Musa nggak salah. Tapi sekali lagi karena beliau muqarrab,
lagi ya calon rasul, yaitu merasa salah. Ya, itu nggak sengaja itu, orang kena tangannya. Ya, tapi beliau merasa salah. Itu alasannya beliau nggak mampu untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk seluruh manusia. Ya, itu wa ini qataltu nafsan, sungguhnya aku telah membunuh seseorang, lam u'mar biqatlihi. Ya, tentu aku tidak diperintahkan untuk membunuh. Ya, enggak ada itu Allah memerintahkan untuk membunuh, kecuali ya sesuai dengan sanksi Allah, hukum Allah. Ya, seperti orang membunuh lalu dibunuh lagi, ya itu namanya ya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, ya. Itu Nabi Musa tidak mampu untuk memberikan syafaat. Idhabu ila Isa alaihissalam. Ya, Nabi Musa menyuruh, ya, kenapa nggak Nabi Harun? Nah, lagi-lagi Nabi Harun ini bukan Nabi berdiri sendiri, ikut dengan Nabi Musa. Disuruh diangkatnya Harun menjadi Nabi atas doanya Nabi Musa alaihissalam. Makanya langsung disuruh kemana? Ila Isa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Fayatuna Isa, lalu mereka mendatangi Nabi Isa. Fayakuluna ya Isa, lalu mereka berkata, wahai Isa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah. Kenapa Nabi Musa disebut kalimatullah? Karena Nabi Musa ini Allah ciptakan berbeda dengan manusia lain. Ya, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dengan empat macam. Empat-empatnya komplit nih, nggak ada lagi yang kita minta. Pertama, Nabi Adam dari tidak ada. Kemudian Allah ciptakan Ibu Hawa dari Nabi Adam, konon dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya Rasulullah mengibaratkan ya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ya, tulang rusuk itu bengkok. Kalau diluruskan sekaligus patah, harusnya pelan-pelan. Nah, di situ Rasulullah secara tidak langsung ya menyuruh ya suami ini menuntut istrinya dengan pelan-pelan, nggak boleh sekaligus. Ya, patah gitu ya. Jadi ibaratkan seperti ad-dal'u, yaitu tulang rusuk. Jadi Nabi Adam disebut kalimatullah karena memang Allah ciptakan betul-betul dengan kun fayakun. Ya. Jadi pertama Allah ciptakan Nabi Adam dari tidak ada, Ibu Hawa dari seorang laki-laki itu dari Nabi Adam. Kemudian kita semua termasuk baginda Rasul Allah ciptakan melalui laki-laki dan perempuan. Ya, melalui laki-laki dan perempuan. Lalu Nabi Isa Allah ciptakan hanya dari seorang perempuan yang suci, nggak pernah disentuh dan menyentuh laki-laki. Ya, 4 macam nih Allah menciptakan manusia. Ya, apalagi yang kita minta? Yang dari tidak ada udah Nabi Adam, yang dari seorang laki-laki udah, itu Ibu Hawa, yang dari orang laki dan perempuan kita semua, ya kan? Lalu yang hanya dari orang perempuan ada Nabi Isa alaihissalam. Mau minta gimana lagi? Ada lagi nggak? Hah? Ada yang belum? 4 ini sudah menunjukkan betapa kuasanya Allah di dalam menciptakan manusia. Kemudian alqaha ila Maryama, yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Ibu Maryam. Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah. Wa kallamtan nasa fil mahdi, dan kau bisa ngomong kepada orang, ya bisa berbicara kepada orang lain fil mahdi, ya ketika kamu masih di dalam buaya, masih orok, ya bisa ngomong. Itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Isfa' lana ila rabbika, tolong ya mohonkan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana, sama keluhan mereka ya. Fa yaqulu lahum Isa alaihissalam, lalu berkata kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu misalahu. Ya, itu sama jawabannya, yaitu Allah murka
ya dengan murka yang belum pernah terjadi, nggak akan terjadi, ya seperti murka ini. Tapi Nabi Isa nggak menjelaskan kesalahannya. Kalau tadi nabi-nabi lain menjelaskan kesalahannya kenapa Allah murka. Di sini Nabi Isa kita lihat tidak menjelaskan. Walam yazkur lahu dzabban, dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Kalau tadi kan nyebutin tuh Nabi Ibrahim nyebutin ya pernah berbohong, tapi itu bukan bohong sebenarnya. Lalu tadi Nabi Musa juga pernah membunuh orang, ya itu. Tapi Nabi Isa ya beliau tidak menyebutkan zamban kesalahannya. Nafsi sendiri-sendiri, artinya masing-masing. Aku nggak bisa menolong kalian. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menyuruh seluruh manusia untuk ya mendatangi atau pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayatuna. Ini pakai fa. Ini segera artinya. Kenapa? Karena manusia sudah nggak tahan dengan keadaan di mahsyar. Begitu mereka disuruh datang kepada Muhammad, mereka langsung berangkat. Bayatuna. Ini pakai fa. Itu gunaannya fa. Langsung berangkat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna, lalu mereka berkata, ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya'i, engkau adalah utusan Allah dan nabi terakhir. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara, dan Allah telah mengampuni untukmu ya dosa-dosa ya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ini bukan berarti Rasulullah punya dosa. Artinya ya kalimat ini menunjukkan Rasulullah nggak punya dosa. Ya, inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, nggak punya dosa, ini yang dimaksud. Jangan katakan Rasulullah punya dosa. Ya, itu. Jadi adapun teguran Allah terhadap Rasulullah itu bukan Rasulullah melakukan kesalahan, enggak. Itu kurang pantas doang antara Allah dengan hambanya Nabi Muhammad SAW. Seperti apa Allah menegur Rasulullah SAW beremut ketika Umi Maktum datang kepada beliau minta penjelasan tentang Islam. Itu bukan kesalahan, cuma ya antara Allah dengan utusannya. Ya begitu juga Rasulullah ketika menangani tawanan perang Badar, Rasulullah menerima pendapat Abu Bakar Siddiq, yaitu apa? Menerima tebusan. Sementara Allah justru mendukung pendapat Umar bin Khattab, ya bunuh saja semua. Mereka kalau ya bebas dengan tebusan, mereka tetap akan memusuhi Islam. Kenapa? Karena tawanan perang Badar ini dedengkot kafir, pemimpin Quraisy ya akan sulit untuk beriman. Ini kan yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka nggak akan beriman. Ya, makanya yang Rasulullah minta ya beriman itu adalah anak cucu mereka. Ya, seperti di Thaif Rasulullah berdoa, atamanna ayyakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bi syai'an. Aku mengharap keluar dari tulang-tulang rusuk mereka, pemimpin kafir, anak cucu mereka yang beriman ya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka ini dikabul doanya oleh Allah. Muncul Ikrimah anaknya Abu Jahal, ya kan? Ya bahkan anaknya Walid bin Mughirah, yaitu Khalid bin Walid, ya itu bapaknya pemimpin kafir itu. Ya untuk mereka sudah susah itu untuk beriman, karena memang mereka sudah memilih dengan pilihannya itu kekafiran. Isfa' lana 'inda rabbika, tolong ya mohon dan syafaat untuk kami ya di sisi Tuhan. Ala tara ma nahnu fihi, ya itu sama pengaduannya, bukankah kau mengetahui apa yang sedang kami alami? Pantalaqa, lalu Rasulullah SAW pergi, fa'ata tahtal arsh, dan beliau mendatangi ya tempat yang terletak di bawah arsh, sehingga sana Allah. Jangan bayangkan bagaimana bentuknya, ya tentu luar biasa sesuai dengan apa namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faqau sajidan. Nah, kalau di sini, nah inilah hebatnya ya. Faqau berarti tadi saya salah baca, bukan fantalaqa. Karena di sini faqau maka bacanya fa'antaliku, maka aku berangkat. Gitu. Ya.
Jadi baca itu kadang-kadang kalimat itu setelahnya ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Ya, saya kira tadi ya fawaqa'a sajidan, nggak tahu pakai fa'aqa'u, berarti di sini antoliku. Fa'antoliku, aku berangkat. Fa'ata, ata ya'ti, fa'ati berarti. Ya, aku berangkat dan aku ya pergi ke tempat di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, dan aku sujud. Ya, menjatuhkan diri ke sujud. Artinya apa? Sujud sajalah artinya. Sujud kepada Tuhanku. Sujud kepada Tuhanku. Karena kita tahu ya, sujud adalah keadaan di mana manusia itu sangat dekat dengan Allah. Tapi sujud ibadah. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu ilallahi wa huwa sajid. Ya, seorang hamba itu sangat dekat keadaannya dengan Allah ketika dia sujud. Ya, ketika dia sujud. Kenapa? Karena sujud ibadah itu berarti kita bukan hanya merendahkan hati kita, tapi juga kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah. Ya, itu tempat yang paling apa? Makanya sujud yang dibenarkan dalam Islam, sujud ibadah, ya, itu cuma 4. Pertama, sujud dalam sholat. Ya, makanya Nabi Adam, ya, malaikat ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, sujud hormat. Apa diartikan inhina? Itu hanya menundukkan badan, begini doang. Ya, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah itu hanya untuk Allah. Pertama adalah salat. Kedua, sujud tilawah. Ini sering saya sampaikan, juga dalam salat, bisa di luar salat. Ya, kalau kita baca ayat yang dianjurkan kita sujud seperti wasjud waqtarib. Kalau kita posisinya lagi sholat, ya tentu di dalam sholat, tapi sujud tilawah. Yang ketiga, sujud sahwi, atau 2 kali sujud sahwi. Di saat kita lupa atau ragu, ya nanti itu urusannya fikih, kita dianjurkan sebelum salam melakukan 2 kali sujud sahwi. Yang keempat, sujud syukur. Ya, dapatkan kabar gembira, dapat rezeki, entah buat kita atau saudara kita, ya berita yang menggembirakan, ini kita sujud. Itu awalnya Rasulullah sujud sahwi, sujud syukur, ketika mendapatkan kabar gembira bahwa masyarakat Yaman sudah banyak masuk Islam. Rasulullah langsung sujud syukur. Itu aja dalilnya, cuma 1 hadis tentang sujud syukurnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, nah sujud seperti itu di luar 4 sujud itu nggak boleh. Nggak boleh, apalagi kalau kita sujud seperti yang 4 sujud itu yang mengagungkan selain Allah, ini bisa musyrik. Ya, jadi sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang bela iblis. Ada orang bela iblis, ya, katanya iblis lebih pandai daripada malaikat. Ya, alasannya iblis yang mau sujud itu karena iblis tahu bahwa sujud itu hanya untuk Allah. Kenapa ini untuk Nabi Adam? Cakep jawabannya emang. Ya, benar kan sebenarnya. Nah, cuma kan gini, dia nggak ngerti arti sujud. Dia seorang sastrawan, namanya Taufik Hakim. Ya, itu penulis, ya baik puisi maupun prosa itu sangat terkenal. Ya, sangat terkenal. Gitu. Ya, dan dia ketika sakit, ya itu baru mengakui kewalian daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, tadinya berseberangan. Ya, setelah dia sakit, ya baru dia mungkin dapat mimpi kayak gitu. Di situ dia mengakui. Ya, nah dia membela iblis. Ya, kata iblis lebih pandai. Ya, karena iblis tahu yang boleh kita sujud adalah kepada Allah. Ini kok kepada Nabi Adam katanya. Dan kan yang merintah siapa? Kan Allah yang merintahkan. Lalu bentuk sujudnya juga beda. Bukan sujud ibadah. Justru malaikat yang lebih pintar. Karena ngerti bahwa yang dimaksud sujud itu bukan sujud ibadah. Sementara iblis mengartikan sujud ibadah. Ya, itu jawabannya. Sebenarnya bukan iblis juga nggak seperti itu. Ya, karena iblis nggak mau sujud itu kenapa? Sombong. Ya, karena mengakui dirinya lebih hebat daripada Adam. Ya, makanya dia mengatakan apa? Ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian faqa'u sajidan li rabbi. Nah, kenapa Rasulullah sujud? Karena gini, kita lihat.
Karena ini kan Rasulullah disuruh sama umat, sama seluruh manusia untuk minta syafaat kepada Allah untuk mereka. Berarti doa kan? Minta kan? Minta. Nah, Rasulullah sendiri yang bersabda, orang yang paling dekat dengan Allah supaya doa yang diterima adalah ketika dia sujud. Ya, makanya Rasulullah sujud. Ya, supaya apa? Ya, minta syafaat kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tadi nabi-nabi yang lain umpamanya sebelumnya mereka melakukan seperti itu. Sujud, ya mungkin bisa. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW disuruh apa? Melalui sujud. Ya, kalau sujud di sini benar-benar sujud, bukan salat. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad SAW ketika ada orang meminta doa, ya kata Rasul, bantulah doaku ya untuk kamu dengan kamu memperbanyak sujud. Apa? Salat yang dimaksud. Salat kepada Allah. Perbanyak salat. Bukan saya saja mendoakan, tapi juga kamu bantu dengan salat yang kamu lakukan. Nah, itu di situ arti sujud itu adalah salat. Tapi kalau di sini benar-benar sujud. Ya, kenapa? Karena kewajiban salat udah nggak lagi diwajibkan. Ya. Nggak lagi diwajibkan. Udah nggak ada kewajiban ini. Udah nggak ada perintah salat. Orang pada kebingungan, ya, pada kesusahan manusia. Ya, nggak ada perintah salat. Maka Rasulullah itu betul-betul sujud. Lalu thumma yabtahullahu alayya. Kemudian Allah memberikan futuh kepadaku wa yulhimuni, dan memberikan ilham kepadaku min mahamidihi untuk memuji Allah. Husni tsani alaihi, dan untuk menyanjung Allah dengan baik. Namanya tsana. Ya. Cuma di sini saya nggak disebutin apa bentuk pujian-pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sanjungan-sanjungan Nabi Muhammad kepada Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad malam yabtahu li ahadin ghairi. Ya, itu ungkapan pujian dan ungkapan sanjungan yang belum pernah Allah berikan kepada salah seorang selain aku. Ini khusus buat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak disebutin apa bentuk pujiannya, ya, apa bentuk sanjungan yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Allah belum pernah memberikan li ahadin ghairi, kepada salah seorang selain aku. Tsumma yaqulu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak. Ini benar-benar sujud. Ya, kata Allah, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, dan mintalah engkau akan diberikan. Sal itu asalnya is'al, dari sa'ala yas'alu, is'al la tas'al, lalu dibuang menjadi sal. Ya, sal dipotong itu. Berarti juga firman Allah, sal bani Israilah. Summa wasal wa tu'ta wasfa'tu syafa', dan mohonlah syafaat, ya, kepadaku untuk mereka. Fa'arfa'u ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku karena disuruh oleh Allah, irfa' ra'sak. Fa'aqulu, lalu aku berkata, ya Rabbi ummati ummati. Luar biasa ini Nabi Muhammad. Ya, begitu Allah suruh angkat, langsung yang diingat adalah ummati ummati, umatku, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yuqalu, maka dikatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, adkhilil jannata min ummati, masukkanlah, ya, ke surga dari umatmu, man la hisab alaih, orang yang tidak akan dihisab. Masuk surganya min ghairi hisab. Minal babil aymani, dari pintu sebelah kanan. Min abwabil jannati, daripada pintu-pintu surga. Kita tahu pintu surga ada 8, pintu neraka 7. Ya, pintu surga ada 8. Wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika. Dan mereka itu sama kecuali, ya, selain yang demikian itu, selain pintu yang sebelah kanan tadi,
minal abwabi, dari pintu-pintu yang lain. Pintu yang lain itu sama semuanya, semua umat. Ya, tapi satu pintu ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surganya min ghairi hisab, yaitu khusus. Waladzi nafsi Muhammadun biyadihi, demi jiwaku, ya, demi jiwa Nabi Muhammad yang ada pada kekuasaannya. Ini sama dengan wallahi. Ini kata sumpah, cuma ungkapannya beda. Inna ma bainal misra'aini, sesungguhnya antara dua pintu surga, min masaril jannati, daripada pintu surga, lakama baina Makkah wa Hajar, itu besarnya lebarnya dari kota Makkah ke kota Hajar. Ya, kota dengan kota kan jauh banget itu. Ya. Kemudian wakama baina Makkah wa Basra. Ya, Basra itu adanya di Irak, Makkah adanya di Arab Saudi. Itu pintu surga tuh kayak gitu lebarnya. Ya, berarti apa? Mencakup berapa negara tuh? Ya kan? Ya, Makkah di Arab Saudi, kemudian Basra ada di Irak. Ya, ini berarti melewati beberapa negara. Itu lebarnya pintu surga. Wabil Bukhari, sementara dalam hadis Imam Bukhari, kama baina Makkah wa Himyar. Ya, ini kota-kota tua kayak di zaman dahulu, itu antara Makkah dengan kota Himyar. Jadi lebarnya pintu surga itu bukan antara, ya, bukan dengan meteran, bukan, tapi bukan kilometer, tapi sudah antara kota dengan kota. Ya, dan kalau sekarang sudah berbeda negara. Fahadhihi awalu syafaati, ini adalah syafaat yang pertama, liwahratin nasi min haulil mauqifi, untuk apa? Memberikan kesenangan kepada orang, semua orang, dari kedahsyatan mahsyar. Mauqif, mahsyar itu sama. Ya, setelah itu mereka selamat dari mahsyar, ya, yang semula sangat mencekam. Wa huwa al-maqamul mahmud, itu adalah maqam al-mahmud yang kita mintakan setelah kita berdoa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatul qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ab'adhu maqamal ladzi wa'adta innaka la, itu maqamul mahmud. Itu yang kita mintakan, ya, kepada Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat uzma. Kemudian al-muradu minal ayati, yang dimaksud daripada ayat, yaitu fa'inda dzalika yazharu nurun azimun, di saat itu nampak cahaya yang agung. Tusyriku minhu ardul mahsyar, dari cahaya itu dapat menerangi, ya, negeri mahsyar atau tanah mahsyar, tanah dikumpulkan manusia. Wa huwa nurul arsy, dan itu adalah cahaya arsy Allah. Yang luar biasa, arsy Allah, singgasananya Allah, itu cahaya dapat menerangi, ya, mahsyar yang semulanya gelap. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, Allah selesaikan, ya, manusia dari, ya, keadaan mahsyar yang sangat mencekam. Itu dengan syafaat baginda Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kesininya panjang, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Itulah, ya, keadaan mahsyar yang luar biasa. Nah, di sini menunjukkan betapa tingginya maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya baginda Rasul yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan apa? Syafaat uzma. Jadi syafaat itu asalnya adalah milik Allah. Ya, kita lihat dalam ayat kursi Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada syafaat yang lain. Ya, ada syafaat yang lain. Cuma syafaat uzma adalah, yaitu, ya, Allah izinkan kepada Nabi Muhammad, dan itu sifatnya kepada seluruh manusia. Ya, jadi kalau syafaat uzma udah pasti dapat. Yang kita minta tentunya syafaat selain syafaat uzma kepada baginda Rasul. Apa? Itu yang seharusnya neraka dulu Allah masukkan langsung ke surga di antaranya. Yang seharusnya, ya, tergelincir ketika
berjembat, ini Allah selamatkan. Itu berkat syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya, diantaranya seperti itu. Ya, dan juga melihat hadis, ya Allah Subhanahu Wa Taala berkenan juga memberikan syafaat, ya itu kepada orang tua terhadap anak-anaknya, kemudian ya para ulama, ya kepada mereka yang mereka cintai. Ini juga memberikan syafaat. Ya, itu mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan juga kepada dari para ulama-ulama kita, kedua orang tua kita, ya yang tentunya ya amal kita tidak sebanding dengan kedua orang tua kita, nanti orang tua kita akan memberikan syafaat. Bentuknya apa? Allah pertemukan kembali ya orang tua kita dengan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayatnya, walladzina amanu wa tabatsum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Jadi mereka yang beriman, lalu iman mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Kenapa mereka beriman lalu diikuti oleh anak cucu mereka? Karena nggak lepas dari pendidikan iman ya orang-orang tuanya. Ya, nah begitu nanti di akhirat apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua ya meninggal membawa iman, anak-anaknya juga anak cucu membawa iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka kembali dengan anak-anak cucu mereka. Ya, kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Ya, kenapa? Nah, ini namanya syafaat dari orang tua kepada anak. Yang tentunya anak itu nggak sama amalnya dengan orang tua. Ya kan? Ya, idealnya orang tua harus lebih hebat amalnya daripada anaknya. Itu nanti Allah akan satukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan kami tidak mengurangi pahala orang tua ya karena menolong anak cucu ya enggak. Wa ma'alat min amlin min syai'. Kami tidak mengurangi. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Itu ayatnya. Jadi mudah-mudahan ya kita semua akan dikumpulkan dengan ya orang tua kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin.